Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, mari kita awali, kita buka majelis ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk menambah bekal ya. Ketahuilah dan pahami bahwa hidup kita ini bukan di dunia ini saja. Jadi sebagian besar orang-orang modern ya, mereka berpikir hidup ini ya di dunia ini, sehingga standar untuk mengukur kesuksesan seseorang juga parameternya atau ukurannya adalah dunia. Padahal hari ini kita belajar dua kejadian yang sama-sama mendadak, dan itu termasuk isyarat yang dikirim Allah lewat malaikat maut agar supaya kita mewaspadainya. Yang pertama, sahabat saya toko Telaga Intan itu, Masya Allah ya, dia orang baik. Dia tiap tahun nitip uang ke saya ya, untuk diserahkan menjelang lebaran itu biasanya dari sekian zakatnya. Beliau punya kebiasaan, ternyata benar, orang itu meninggal seperti kebiasaannya. Beliau itu setiap subuh pasti sholat di masjid sebelahnya. Hari itu dia masuk ke kamar mandi, biasanya tidak pernah dikunci katanya. Dikunci, kamar mandinya di luar. Mau berangkat ke masjid ambil wudhu. Wallahu a'lam, waktunya datang dari masjid tidak datang-datang, setelah dilihat ternyata sudah kritis di kamar mandi dan meninggal. Tapi insya Allah dia sedang bawa wudhu. Dipastikan kenapa? Tujuan ke kamar mandi itu memang mau berangkat ke masjid kebiasaannya. Saudara kita juga di estate ini usianya 71, jadi normal ya, patek medeni ya. Yang di estate ini 60 berapa? 4. Nah, ada yang bilang 6, nah 5, kelahiran 59. Katanya meninggalnya di mana? Di lapangan bulu tangkis ya. Ya bukan berarti yang ahli bulu tangkis terus takut, enggak ya, salah. Itu sudah dinas, hari itu selesai, kontraknya habis. Jadi jangan orang meninggal karena goes ya, karena sepeda, terus di kelurahan takut semua untuk bersepeda. Itu tidak punya iman, tidak punya ilmunya tentang kematian. Mati itu sudah terstruktur ya, rapi ya. Bahkan firman Allah saya kutip di ayat di An-Nisa 78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana kamu berada, oh tidak mau goes, tidak mau bulu tangkis, tidak mau tenis, kenapa? Takut mati, sembunyi. Sembunyi di mana? Kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang kokoh, lagi tinggi. Coba. Berarti tidak perlu ditakuti, tapi dipersiapkan. Ada lagi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya itu biasa goes tidak goes, biasa tenis tidak tenis, biasa bulu tangkis tidak mau. Kenapa? Kejadiannya di bulu tangkis. Ya, tidak bisa ya.
maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah ya. Jadi saudara sekalian, perintahnya memang sering-seringlah kita ini mengingat yang satu itu. Kenapa ya? Karena ketika kita sudah mengingat yang satu itu, ada hadis yang menjelaskan seluruh persoalan kita menjadi hilang, termasuk juga seluruh keberhasilan kita, seluruh kesuksesan kita juga akan hilang. Yang yang masuk di pikirannya ya lazat ya. Hadim ladzat itu penghancur kenikmatan. Sering-seringlah ya, kalau Rasulullah SAW ya, aktsiru dzikru hadimul ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian, al-maut. Jadi memang ada perintah Bapak Ibu sekalian. Siapa mereka? Yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, sama. Jadi sama ya. Insya Allah ketika kita sudah memahami dan persiapkan, dan janji Allah lewat Rasulnya, kita akan diambil lewat kebiasaan kita. Lewat kebiasaan kita. Kebiasaan di masjid yang mudah-mudahan dipanggil pas sujud ya, hari Jumat lagi, mau Jumat depan. Ada yang mau ini, mau katanya. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan nambah materi juga, masih saya bahas bukunya, kitabnya Imam Al-Qurtubi tentang At-Tazkirah ya, keindahan menghadapi kematian. Masya Allah, ini judulnya asik ya, asik. Kemarin saya sampaikan siapakah orang yang bertobat itu. Di situ dikatakan orang dikatakan bertobat ketika sifat pendendamnya sudah tidak punya terhadap orang yang pernah jahat. Terus yang kedua, majelisnya, teman-temannya, maksudnya majelis itu bermajelis dengan orang-orang baik-baik, jelas terkontrol dengan siapa kita ini dekat. Hati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Allah kan sama, oh enggak sama. Bahkan diingatkan di As-Zukhruf itu, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kalian akan hancur karena dengan teman dekatnya itu. Kalau gitu milih, iya milih. Lebih-lebih setelah milih kita cintai orang yang dipilih itu. Kenapa? Kita besok bersama dia. Almar'u ma'aman ahabbah. Kita ini di akhirat dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita cintai di muka bumi ini. Cinta itu tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Rata-rata kita hanya kenal, dekat gitu, tidak sampai ke mencintai. Susah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ya. Seandainya kalian jual dunia itu untuk mempersatukan, untuk saling mencintai, tidak bisa kata Allah. Tapi itu adalah rahmat yang dikirim Allah sehingga kita saling mencintai. Juga termasuk kita sudah hilang baju kehormatannya, angkuhnya hilang, sombong, kerasnya sudah hilang, makanan juga sudah milih-milih ya. Itu termasuk orang yang bertobat. Nah, malam hari ini saya akan masuk kepada beberapa sifat ya, atau hukum tentang taubat itu sendiri dan syarat-syaratnya. Mari kita pelan-pelan ya. Kita lihat sandarannya di Al-Quran, di surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jelas ada tawaran. Yang kedua,
tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Bapak Ibu sekalian, di sini disebut 4 macam syarat bertobat. Nanti dilengkapi dengan pendapat-pendapat yang lain. Yang pertama, tobat itu menyesali diri dengan hati. Menyesal. Misalnya habis ngerasani temannya ya Allah, nyapo aku kok ngerasani fulan, oleh apa aku? Menyesal gitu, betul menyesal. Menyesali diri dalam hati, terus meninggalkan perbuatan maksiat pada waktu itu juga. Lalu nyetop. Sudah, berhenti. Ya Bapak, kalau ada yang ngerasan-rasan, stop kalau bisa, itu bentuk tobat. Bermaksud yang kedua, tidak bermaksud mengulangi perbuatan itu. Jangan besok ngulangi lagi, jangan. Yang keempat, menanamkan sikap malu terhadap Allah. Maka kata Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Imam Qurtubi, sekarang ini banyak lisan ini beristighfar tapi hatinya tidak. Lisannya apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka dikatakan istighfar itu membutuhkan istighfar lagi. Itu kata Hasan Al-Basri ya. Sehingga menurut Syekh Al-Qurtubi, itulah ucapan Hasan Al-Basri pada waktu zamannya. Kalau zaman sekarang orang berbuat zalim dan tobat dijadikan suatu guyonan ya, mereka lah orang-orang yang permainkan ayat-ayat Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tobat itu syaratnya 4 tadi. Nah, ada kejadian ya, ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali ya. Suatu hari dia melihat seorang laki-laki yang berdosa ya. Setelah mengerjakan sholatnya, dia mengatakan, ya Allah, aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu dengan segera. Ali lalu bertanya kepadanya, bersegera mengucapkan istighfar ya. Dan tobatnya jangan jadi pembohong, maksudnya tenanan gitu lah. Jangan, kata orang Jawa apa? Kapok lombok ya. Tapi nanti saya jelaskan kapok lombok yang tidak disengaja ya. Habis tobat janji tidak ngerasani temannya, sebulan atau seminggu atau setahun kumat lagi. Maka lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, apa sebenarnya makna tobat itu? Nah ini pendapatnya Sayyidina Ali. Tobat itu merupakan satu kata yang memiliki 6 makna. Kalau tadi 4, ini Sayyidina Ali mengatakan 6 makna, yaitu bertobat untuk dosa-dosa masa yang lampau. Bapak sering enggak menghadirkan dosa masa-masa yang lampau? Harus. Disitulah kita bisa menangis, disitulah kita bisa minta ampun ya. Ya otomatis kalau sampai menangis insya Allah tidak kumat ya, tidak kumat. Bisa jadi kumat, nanti bagaimana kalau kumat ya. Pertama itu. Yang kedua, menyesali diri karena telah banyak meninggalkan beberapa kewajiban. Menyesal. Kenapa dulu saya biarkan waktu itu habis ya. Ada 6 kata Sayyidina Ali ini. Yang ketiga, bertobat atas kezaliman. Yang keempat, membiasakan diri agar selalu taat kepada Allah, insya Allah ini. Yang kelima, memerintahkan kepada diri sendiri agar merasakan ketaatan ya, menghiasinya dan banyak menangis sebagai ganti ketawanya. Maka yang dimaksud tobat nasuha itu adalah mengembalikan kembali barang-barang yang telah diambil secara zalim dan melenyapkan pertengkaran dan membuat kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini teorinya. Teorinya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6 ya. Bertobat itu berat apa buatan Pak? Ada yang begini, ini yang celaka ini. Aku wedi tobat itu. Engkau aku tobat terus
melakoni. Terus kapan mau tobat? Jangan takut Pak, jangan takut Bu. Tobat, tapi tadi itu niatnya betul-betul mau meninggalkan, tapi kok ternyata kambuh lagi. Ini ada hadis, tapi jangan dijadikan apa ya, alasan untuk mengulang-ulang dosanya ya. Allah Maha tahu loh. Karena dengar hadis ini terus, alah, kok aku tak kumat neh ya. Mariki insya Allah. Jadi ada hadisnya riwayat Imam Bukhari ya. Jadi seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata begini, faqala Allahumma firli dzambi. Maka faqala tabarakallahu ta'ala athnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bil dzunub ya. Masyaallah ini. Allah kemudian setelah dia mengatakan ampunilah dosaku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya hambaku ini mengaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, yang menyiksa karena dosa. Kemudian orang itu melakukan dosa lagi. Habis dosa lagi. Dia mengucapkan lagi, ya Allah, ampunilah dosaku. Dijawab lagi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku ini mengaku telah berbuat dosa dan mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Masya Allah. Ketiga Pak, ngulang lagi orang itu. Ini biasanya ngerasan-rasan ya, yang paling sering tuh. Iya Pak, kalau dosa lain enggak lah ya. Gitu katanya ibu-ibu itu. Kemudian hamba itu melakukan dosa lagi yang ketiga ini, lalu dia mengatakan lagi, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku ini mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun dan menyiksa karena dosa. Maka Masya Allah, lalu Allah berfirman begini, ini i'mal ma syi'ta faqad ghafarta laka. Ini tolong pelan-pelan mencermati ini. Berbuatlah kata Allah sekehendakmu, karena aku pasti mengampuni kamu jika kamu masih mau bertobat. Jadi ini klop dengan surat Az-Zumar berapa? 53 ya. Surat Az-Zumar 53 itu Allah akan mengampuni dosa ya, dosa apapun. Wahai qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini kan lebih dari ini. Kalau ini kan hanya mengulang dosa, mengulang berdosa, mengulang sampai 3 kali, sampai Allah mengatakan silakan kamu berbuat apa asal kamu masih mau bertobat. Cuma tadi itu ya syaratnya, pada saat bertobat jujur kita tidak akan melakukan lagi. Tapi namanya manusia, siapa yang jamin Pak? Kita ini anak Adam lah. Anak Adam itu apa cirinya? Kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap turunan Nabi Adam itu, kata Rasulullah, pasti dia berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah segera bertobat. Tadi itu hadisnya muttafaqun alaih yang saya baca itu, Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 7507, di Muslim 2758. Jadi bukan karangan siapa-siapa. Jadi memang Allah sedang menunggu. Kalau kita hubungkan dengan Az-Zumar 53 ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ya, wahai hamba yang sudah bejat ala anfusim ya,
atas dirinya ya. Udah luar biasa bejatnya. Satu syaratnya la taqnatu mir rahmatillah. Asal kalian tidak putus asa untuk mencari ampunan Allah lewat bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'ah. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita jami'ah. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus siap-siap ya? Jangan pernah menunggu saya nanti bertobat setelah umur 60. Kok pedemen ya? Ada kadang-kadang memang anak-anak muda itu tidak berani bertobat ya. Bertobat itu apa ya? Berat ya. Berat. Kenapa berat? Karena memang ada kekhawatiran terbuka lagi untuk melakukan. Ya kalau memang tidak disengaja tidak masalah. Disinilah letak hakikatnya. Apakah orang yang bertobat itu jujur bahwa dia juga tidak akan melakukan lagi, atau sudah ancang-ancang? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu tahu sekecil apapun dalam dada kita ini. Kerentek sekecil apapun tahu. Kan jangan main-main. Tapi memang kita anak Adam, Pak. Yang paling berat apa, Pak? Tobat apa, Pak? Tobat maksiatnya apa paling berat? Mata. Mata itu Masya Allah, Pak. Kita ini dikepung maksiat. Buka HP ada maksiat. Buka internet, bonusnya maksiat. Bonus maksiat itu. Buka apa lagi? Instagram. Bonusnya maksiat. Maka saya punya tip ya, punya tip sendiri. Saya kalau buka YouTube atau apa Instagram atau TikTok, saya tulis dulu Ustadz siapa gitu. Begitu itu tak buka. Sudah tidak ketemu. Tapi kalau diacak, Pak, Masya Allah, Pak. Udah habis lihat Ustadz jenggotnya sak kepel, habis itu keluar bonusnya ya. Apa bonusnya? Maksiat. Maka naudzubillah min dzalik, barang siapa maka benar di akhir zaman ini kok masih ada orang yang berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah. Dialah orang yang terbaik, dialah orang yang luar biasa ya. Di zaman Rasulullah tidak seberat sekarang ujiannya. Berat mana, Pak? Zaman Rasulullah dengan sekarang? Kira-kira menurut panjenengan ujian di zaman Rasulullah dengan sekarang berat mana? Berat zaman Rasulullah kalau menurut saya. Kenapa? Sudah sekarang kalau Nabi, katanya Ustaz apa? Nabi Musa itu hidup, jenengan ikut Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun ada macam-macam ya. Ada bonus makan dijamin ya. Apalagi? Apalagi? Internet gratis. Sing milu aku SPP dibayar, kuliah dapat beasiswa sampai ke langit. Yang ikut Nabi Musa perang yuk. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat taifah wa kafarat taifah. Ada yang kafir dan ada potensi kita kalau hidup zaman itu kita tidak ikut Rasul. Ikut Rasul berat, Pak. Siapa yang ikut Rasul itu? Orang yang dapat hidayah, bukan orang yang pintar. Dan hidayah itu mahal, diberikan Allah kepada yang dikehendaki. Tidak semuanya ya.
Bahkan keluarga Nabi tidak dapat, paman Nabi tidak dapat, anak Nabi tidak dapat. Nah kita ini yang di masjid sekarang ini penuh hidayah Pak. Masya Allah, mahal sekali. Kita lagi dapat sesuatu yang luar biasa saat ini. Maka mari kita syukuri, kita nikmati, lalu kita camkan ya. Dan nanti pulang istighfarnya ya. Rasulullah beristighfar setiap sehari semalam itu minimal 100. Rasul. Kalau panjenengan berapa? Tiap hari loh. Ya sak kuatnya ya. Zikron katsira. Perbanyak. Kata Hasan Basri, ikuti istighfar itu dengan istighfar yang berikutnya. Kenapa? Kita ini sering tidak jujur. Lisannya beristighfar tapi hatinya sudah merancang maksiat. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Maka jadikan untuk jadi pemenang ini sarana utamanya insya Allah memperbaiki kualitas sholat kita semua. Barang siapa ingin merubah cerita hidupnya, ingin merubah nasibnya, baik di dunia maupun di alam kubur dan termasuk di akhirat, maka rubahlah lewat sholatnya. Rubahlah, nikmati dari berwudu, takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk lagi, sujud lagi, berdiri lagi. Itu bukan aktivitas biasa yang kita menganggap itu adalah rutinitas. Yang membuat kita ini kadang-kadang berkesimpulan yaitu kewajiban. Sekali lagi perbanyak istighfar kita. Saya berani mengajak, insya Allah saya melakukan Bapak Ibu, insya Allah saya melakukan, saya paksa. Kenapa saya paksa? Karena kalau tidak dipaksa tidak bisa. Caranya maksa gimana? Ya pakai tasbih kalau orang awam itu. Kalau sudah tidak awam, orang sudah makomnya makom ulama, sak nafasnya itu istighfar, zikir. Saya belum. Nubar saja, siapa yang waktu nubar ingat Allah yo? Ayo, halo. Pak Edi. Saya itu sering mencuri start begitu itu. Ketika orang bingung, euforia untuk apa ya, suatu kejadian, saya kadang-kadang ingin menyendiri. Saya mau ingat Allah itulah gitu lah. Saya mau istighfar aja. Saya mau minta kepada Allah. Mungkin yang lain dilihat sudah seperti itu. Oh, coba lihat, ke tim kesayangannya menang, apa yang terjadi? Oh, bahkan kalau pemainnya salah Pak Edi tadi malam kayak komentator itu sebenarnya nih kan Pak Edi jangan lama-lama pegang bola tapi ada juga katanya tadi malam yang berdoa untuk kemenangan Thailand. Aduh itu nemen itu imannya agak bermasalah itu. Kenapa ya? Karena ini negara ya. Seelek-elek negara kita ya kita tetap bela. Jangan pernah orang lain tidak boleh ngejek kita. Kita tuh ngejek negara sendiri, mulut kita sendiri. Tapi orang lain jangan coba-coba. Saya keras Pak ya. Saya di Mekah pernah mau gelut gara-gara membela Indonesia saya. Mau gelut saya haji itu. Ngomong tidak kenal. Pernah saya di Malaysia itu pernah juga mau gelut. Kenapa? Saya pernah cerita tuh mau masuk ke mana? Masuk ke Petronas itu tiket percuma. Oh percuma. Tiket percuma. Oh ini orang Malaysia ngejek orang Indonesia. Tak pegang sininya Pak. Kamu ngejek. Dia hebat Pak. Dia tuh menuntun saya diajak ke suatu banner percuma cuma-cuma gitu. Oh, kenapa saya lakukan? Karena saya merasa dihina bangsa ini. Ketika bangsa merasa dihina, kita
Ya gelut perang enggak apa-apa ya. Itu orang Islam, Pak. Enggak ada orang Islam ngatok itu. Coba lihat di berita-berita penjajahan itu, siapa yang ngatok itu? Enggak ada orang Islam. Orang Islam itu mati enggak apa-apa. Bahkan berebut mati kalau dalam bela negara itu. Itu orang Islam. Maka kalau ada pertandingan lagi jangan berdoa untuk negara lain, Pak ya. Jangan ya. Ya kita belajar dari yang kecil-kecil ya. Sejelek apapun negara ini dewe ki negara ini dewe, Pak. Ya, kecuali ini negara ini dewe ngejek Islam, merangi Islam, ya kita perangi. Kita perangi siapapun. Orang Islam itu tidak bisa dilawan. Mau berebut mati loh, Pak. Bagaimana mau melawan orang Palestina? Seorang ibu anaknya meninggal 3, alhamdulillah syahid anakku. Ini tinggal 1, berangkat kamu nak. Mudah-mudahan kamu juga syahid ikut bapaknya, ikut kakak-kakaknya. Dan senang ibunya. Begitu dapat kabar meninggal, alhamdulillah. Coba orang perumahan, ada yang berjiwa seperti ini. Tidak bisa dilawan orang Islam itu. Kata Rasulullah, ajib tulil mu'minin ya. Ajaib orang mukmin itu. Nek diberi susah sabar, nek beri senang bersyukur. Mau dilawan gimana? Tidak bisa. Yang susah itu diberi musibah nesu, diberi enak sombong. Nah ini yang akan berakhir dengan celaka ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sudah mau habis. Mungkin ada pertanyaan, tidak apa-apa ya. Perkara taubat tadi ya, insya Allah saya banyak ya sedikit saya pernah membaca beberapa kitab tentang taubat itu, dan insya Allah satu Pak, yakini taubat kita diterima. Jangan pernah kita engkau kayak taubat ki orang didengar oleh Allah. Jangan. Yakini taubat kita itu didengar Allah dan kita diberi kekuatan Allah untuk tidak mengulangi lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah pada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita, rezeki kita ya, usaha kita ya, pekerjaan kita, dan terutama Allah memberkahi ibadah kita. Karena berkah itu zad, jadi bertambah meningkat, bertambah semangat, dan insya Allah itulah yang akan jadi pemenang dalam kehidupan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.